rabbi min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dihafalkan, diamalkan, diresapi, diyakini, diimani, Allah akan berikan sesuatu yang kita merasa belum pernah mampu untuk memiliki sesuatu itu. Lalu Allah datangkan sesuatu itu karena kita memintanya. Hadirin, kemarin sudah dibahas subuh syuruk kemarin. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian malaikat memanggil ketika dia berdiri melaksanakan sholat dalam mihrab. Allah mengabarkan kepada Zakaria akan datang kepadanya di tengah rumah tangganya yang sudah lama belum memiliki putra, seorang anak laki-laki. Allah langsung yang memberinya namanya adalah Yahya. Ia akan menjadi pembenar atas kalimat-kalimat Allah, jadi seorang teladan, berkemampuan menahan diri. Dia juga seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Allahu akbar walillahilhamd. Buah dari keyakinan yang amat sangat, kesabaran yang matang, dan doa yang panjang. Buah dari keyakinan yang amat sangat, keyakinan yang matang, dan kesabaran yang panjang adalah hadiah yang paling istimewa dari Allah untuk seorang hamba. Tulis di kolom komentar sahabat. Mohon berkenan ditulis di kolom komentar ya sahabat. Buah dari keyakinan yang amat sangat, kesabaran yang matang, doa yang panjang adalah hadiah yang istimewa dari Allah untuk seorang hamba. Jadi kalau kita mau dapat sesuatu yang istimewa, harus siap sama sabar dan doa yang panjang. Gak bisa sekali berdoa langsung dalam arti bukan berarti tidak mungkin, karena tentu saja ada doa-doa yang sekali berdoa Allah kabulkan. Ya Allah, parkirannya macet, mudahkan cari parkir. Keluar orang dari parkiran itu, lalu kita masuk ke tempat parkiran dia sebelumnya. Itu mudah bagi Allah mengkabulkan. Tapi untuk case-case yang butuh proses, siap dengan sabar yang panjang, doa yang panjang, dia harus matang, berbaik sangka sama Allah sepanjang hari di mana dia lalui. Panjang hadirin. Allahu akbar walillahilhamd. Ismuhu Yahya. Allah langsung memberi namanya Yahya. Nanti Yahya itu adalah seorang laki-laki yang membenarkan kalimat-kalimat Allah, ahli tauhid, la ilaha illallah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsunya, dan dia adalah seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Nah, sekarang kita masuk ayat 40. Qala rabbi anna yakunu li gulam. Dia Zakaria berkata, ya Allah, bagaimana aku bisa mendapat anak ya Allah? Coba, kekhawatiran itu ada karena Allah ingin kita sebagai seorang hamba tetap bergantung kepadanya, tetap berbaik sangka kepadanya. Makanya khawatir itu ada. Ingin ya Allah, kita tuh bergantung kepada Allah. Dan Allah sendiri yang nanti menghilangkan rasa khawatir itu lewat rumus yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan jemaah. Contoh rumusnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau hatimu mau tenang, mau tentram, mau nyaman, khawatirmu mau hilang, berzikir banyak-banyak, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena ketika kita berzikir kepada Allah, makin tenanglah jiwa kita, dihujamkanlah ketenangan di relung hati kita, selalu begitu. Khawatir itu manusiawi jemaah. Kalau dikatakan oleh sebagian para ulama di sini tentang kalimat qala rabbi anna yakunu li gulam. Zakaria berkata, ya Allah, bagaimana saya bisa dapatkan seorang anak? Apa alasannya Zakaria ngerasa khawatir? Kadang dilihat dari sisi, memang kita suka khawatir ya jemaah, terkait tentang apa yang kita alami hari-hari ini. Apalagi kalau secara hukum manusia, di usia-usia itu sudah sulit untuk mendapatkan keturunan. Apa alasannya Zakaria?
Beliau bertanya, ya Allah, apa tandanya ya kalau nanti saya bakal punya keturunan? Soalnya, waqad balaghaniyal kibar wa imraati akir. Ada dua alasan yang melatar belakangi. Ada sedikit muncul rasa khawatir. Emang apakah saya nanti benar-benar punya keturunan ya? Alasan yang pertama, waqad balaghaniyal kibar. Sungguh aku ya Allah telah mencapai usia yang senja. Wa imraati akir. Dan istriku ya Allah telah mandul. Istrinya mandul, akir. Secara akal sehat manusia, banyak orang mengatakan gak mungkin bisa. Kalau udah tua, mohon maaf mas, mbak, mohon maaf dek, ada mungkin nasihat orang kepada seorang yang baru nikah. Kalau sudah senja usianya, apalagi rambutnya sudah memutih, lalu diiringi juga dengan istri yang mandul, bukan menopause jemaah. Kalau menopause dia pernah subur, lalu dia menopause. Tapi ini akhir itu artinya mandul. Menurut kacamata manusia sulit dalam keadaan dua tersebut mendapatkan keturunan. Tapi menurut Allah tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah bilang jadi maka jadilah. Jadi hadirin, khawatir yang Nabi Zakaria rasakan itu juga dialami oleh kita yang khawatir tentang keadaan. Siapa di antara kita yang mengkhawatirkan hari ini bisa makan gak ya? Hari ini anak saya butuh bayaran sekolah, dari mana ya uangnya? Hari ini saya mau buka usaha tapi kok udah bangkrut, mau cari modal, gak ada yang bisa menawarkan kecuali dengan bubu-bubu ribanya. Gimana ya, mau jual aset udah gak punya lagi aset yang dijual. Aduh gimana ya. Mungkin kondisi yang seperti ini itu hampir mirip dengan kekhawatiran Zakaria. Ya Allah, tapi istri saya kan mandul, saya juga udah tua ya Allah, emang bisa ya punya anak? Kalau kita luaskan lagi, ya Allah, saya kan mau dagang, mau jual aset, tapi udah gak ada aset yang bisa dijual. Mau ngutang, aduh tapi takut terjerumus riba, ini gimana ya Allah? Ya Allah, saya kan mau berbuat baik, tapi begini dan begitu. Ya Allah, saya kan mau bayar anak sekolah, tapi saya gak punya uang. Udah mas suami sedang kena PHK, udah mah ini, udah mah itu. Ya Allah, kami kan ini, kami kan itu. Khawatir itu selalu muncul jemaah. Kenapa Allah munculkan? Allah ingin tes apakah iman kita iman sungguhan atau KW. Allah mau tes imannya original atau imannya grade 2 atau grade 3. Jadi rasa khawatir itu memang ada tujuannya supaya kita justru semakin yakin kepada Allah. Pertanyaan itu wajar muncul karena manusia jemaah. Tapi kalau nggak begini nanti gimana ya? Tapi kalau nggak, banyak pertimbangan yang muncul sehingga mengkhawatirkan yang belum terjadi. Berapa banyak di antara kita mengkhawatirkan yang belum terjadi, padahal berusaha aja belum, tapi udah mengkhawatirkan. Tapi dia udah khawatir aja dulu jemaah. Padahal kalau dia mau nurut sama Allah, yakin sama Allah, bersabar yang matang, doa yang panjang, sangat mudah untuk Allah memberi hadiah yang terbaik menurut Allah. Dan kadang-kala ini sikap yang sering manusia punya. Manusia tuh selalu siap dengan kebahagiaan, tapi sedikit manusia yang siap dengan kekecewaan. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Ini sikap yang gak menarik dari kita itu adalah kebanyakan
Sikap yang tidak menarik dari kebanyakan kita itu adalah manusia kadang selalu siap dengan kebahagiaan di hadapannya, tapi tidak selalu siap dengan kekecewaan yang datang dalam kehidupannya. Tapi kalau kecewa, nggak semua siap. Sehingga begitu kecewa, imannya begini, drop banget jemaah. Begitu kecewa, negak baygon, ada yang sampai bunuh diri beginilah, lompat dari inilah, dia nggak siap kecewa. Itu sifat yang paling nggak menarik dari kebanyakan kita. Kalau bahagia semuanya siap, ekspektasinya berlebihan. Tapi begitu kekecewaan datang, mentalnya nggak siap. Boleh terus siapkan yang terbaik, tapi jangan lupa pastikan mental kita aman kalaupun kekecewaan itu datang. Karena hidup ini seperti roller coaster, kadang naik, kadang dibanting ke bawah, kadang naik lagi, kadang tenang agak-agak datar, tiba-tiba belok kanan. Hidup kayak gitu, kayak roller coaster jemaah. Jangan dikira wajah yang Anda lihat senyum-senyum aja, have fun aja. Mas Hadi misalkan, atau siapa misalkan, atau yang lain misalnya. Jangan dilihat wajah-wajah senyum itu selalu mengundang hidupnya bahagia terus ya. Bukan hanya sekedar seperti itu. Boleh jadi Allah telah uji beliau, tapi beliau pandai untuk tidak menampakkan ujiannya, keluh kesahnya, untuk tidak dinampakkan di hadapan manusia, tapi dia hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini fahamilah, khawatir itu wajar, tapi kehilangan yakin kepada Allah nggak boleh. Khawatir tentang masa depan itu wajar, tetapi kehilangan yakin, tapi hilang keyakinan kepada Allah tidak boleh. Nggak boleh kehilangan keyakinan kepada Allah. Qala Rabbi anna yakunu li gulam. Kalau dalam Maryam, wa kanat imraati aqira wa qad balawtu minal kibari itiya. Ya Allah, istri saya mandul, saya sudah tua senja. Kalau dalam ayat ini, qala rabbi anna yakuni gulam wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Saya sudah tua, istri saya mandul ya Allah. Apakah istri yang tidak bisa memberi keturunan menjadi alasan bagi seorang laki-laki itu untuk meminta kepada istrinya agar dia punya kebijaksanaan yang bisa memberikan keturunan lagi? Silakan, ada dua pilihan. Kalau memang qadar Allah dalam rumah tangga seseorang sangat mendambakan keturunan, lalu istrinya belum bisa memberikan karena memang setelah dicari tahu, berobat, datang ke dokter, ternyata memang dokter analisanya adalah istrinya mandul. Maka seorang laki-laki ini boleh meminta izin kepada istrinya untuk melaksanakan Al-Quran daripada yang disebutkan oleh Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Tapi kalau ia hendak menjadi Zakaria, menemani istrinya, walaupun istrinya mandul, tetap ditemani, dibersamai, lalu dalam rumah tangganya itu tetap dia berbahagia dan berbaik sangka kepada Allah, itu pun juga diperkenankan. Boleh. Hadirin jamaah dirahmati Allah, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Jawaban atas kekhawatiran yang selama ini dikhawatirkan simple. Ketika Zakaria mengkhawatirkan, ya Allah, apa benar saya akan punya keturunan? Padahal kan istri saya mandul, saya kan juga udah tua ya Allah. Jawaban dari Allah simple.
Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Seperti itulah Allah jikalau mau berbuat atas apa yang Allah kehendaki. Buat Allah mudah jamaah. Allah berkehendak segala sesuatu, maka akan terjadi atas apa yang Allah kehendaki. Walaupun istrinya hamil, walaupun menurut manusia nama kita hancur, mas, setelah kejadian ini hancur nama jenengan. Bu, setelah kejadian ini namanya ibu akan porak-poranda dan tidak akan pernah pulih seperti sedia kala. Bapak ibu, setelah kejadian ini Anda tidak akan pernah mau dilihat oleh orang lagi selamanya. Gak ada orang yang mau dekat sama Anda lagi. Anda akan dibenci selama-lamanya. Mungkin menurut manusia kita akan hancur, kita akan porak-poranda, kita akan binasa. Mungkin dari finansial kita kayaknya gak bisa makan, kita kayaknya. Tapi jawaban Allah sederhana. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Kalau Allah sudah mau berkehendak melakukan sesuatu, Allah lakukan apa yang Allah mau tanpa intervensi siapapun. Nggak ada yang bisa menekan Allah, mengintervensi Allah, nggak ada. Wallah yaf'alu ma yasha. Allahu yaf'alu ma yasha. Allah lakukan apa yang Allah mau lakukan. Sekali-kali jangan pernah ragukan Allah jemaah. Berulang kali kita belajar, mohon. Karena kadang ilmu itu sejatinya hampir setiap hari sudah kita pelajari jemaah. Ilmu yakin sama Allah, ilmu untuk tidak menduakan Allah, ilmu untuk sama-sama terus berbaik sangka kepada Allah, ilmu berusaha kuat sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Setiap hari udah kita pelajari jemaah. Jadi sejatinya kita tinggal praktik. Dari soalan-soalan hidup yang sedang dikhawatirkan tinggal praktek. Episode hari ini Ustadz 2023, episode hidup saya cuma nasi sama sambal, nasi sama garam. Alhamdulillah masih punya nasi. Di luar sana ada yang bahkan nasi pun gak punya. Di luar sana ada yang bahkan dedaunan yang bisa dimakan diambil lalu dimakan olehnya untuk mengganjal perut yang sedang kelaparan. Di luar sana ada video anak kecil di sebuah negeri, dia mengambil rumput-rumput yang tumbuh di atas tanah lalu dimakannya mentah-mentah rumput itu. Allah, kurang bersyukur apa? Sulit. Saya rasa tiap-tiap kebanyakan manusia pasti melewati masa-masa sulit. Tapi yang membedakan orang itu tetap tenang sama yang membedakan orang itu agak-agak gelisah adalah ilmu tentang keyakinannya kepada Allah. Ujian itu sama, tiap-tiap orang dapat ujian jemaah. Dapat, yang kaya dapat, yang miskin dapat nggak? Dapat. Jangan dikira yang kaya hidupnya tenang-tenang aja hadirin. Dan jangan dikira yang miskin hidupnya pasti terus selalu sengsara. Belum tentu. Ada yang kaya justru malah gak bisa tidur kecuali dengan obat. Ada yang kaya justru semakin gak tenang karena takut uangnya dibawa lari, dibawa kabur, orang kepercayaannya berkhianat, resep bumbu dapurnya nanti bocor lah, dan segala macamnya. Tapi ada yang hidupnya rumahnya ngontrak, mobil gak punya, motor juga motor yang jadul, kemana-mana kadang mesti harus naik angkot kalau perjalanan jauh. Tapi mereka penuh rasa syukur, lisannya masih bisa bersyukur. Alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu sama raja-raja penguasa dunia sama. Allahu Akbar. Kalau kita punya hati yang qanaah, selalu bersyukur, kita sama raja-raja dunia sama, kata Imam Syafi'i. Hadirin, kita punya 10 rumah, kalau tidak pernah puas hanya akan jadi
jadi siksaan buat kita jemaah. Kita punya satu rumah, tapi kalau kita syukur, itu rumah jadi penuh barokah jemaah. Ini bukan tentang gak boleh punya banyak. Ini bukan tentang gak boleh memiliki aset yang berlebih. Bukan. Ini tentang syukur, qanaah, manfaat atau enggak aset yang dipunya. Kalau Anda punya rumah 10 dan 10 rumah Anda itu terpakai, termanfaatkan dengan baik semuanya, silahkan. Kalau Anda punya 2 rumah tapi yang satu nganggur, itu besok hisapnya berat. Coba pelan-pelan mulai dipertimbangkan jemaah untuk melihat apa yang nganggur di rumah. Lalu coba, bisa nggak ini bermanfaat di tempat yang lain? Karpet, aduh karpet ini nggak pernah kepake, udah kirim aja. Sofa, motor, mobil, mungkin Anda terlampau banyak mobilnya. Aduh ini satu mobil ini kayaknya hisapnya bakal panjang. Daripada nggak manfaat, mending dia dimanfaatkan teman-teman aja nih. Mending saya infakkan untuk A, untuk B, untuk C, untuk operasional yayasan A, yayasan B, dan C, masjid A, masjid B, masjid C. Itu akan lebih powerful. Rumah, mungkin kalau memberikan rumah kayaknya belum ya, karena harga rumah saya, misalkan Anda punya rumah, Anda bilang kayaknya harga rumah saya ini cukup besar nih, sekian. Anda bisa wakafkan manfaatnya. Mas silahkan nih rumah saya kalau mau dipakai untuk para hafizul Quran, tahfizul Quran, mereka para hufaz menghafal Quran di rumah saya, pakailah silakan 3 tahun. Nih ya, gratis 3 tahun. Nih perjanjiannya dari bulan A sampai bulan B, 3 tahun dipakai gratis, silakan. Listrik kita yang bayarin, air kita yang fasilitasin. Allahu Akbar. 10 rumah, kalau 10-10-nya termanfaatkan bagus. 2 rumah tapi kalau satunya nganggur, hisapnya jemaah. Pikirkan hisap. Tas, ada berapa banyak kita punya tas? Berapa yang kita pakai tas kita? Ada 2 lemari tas kita, dari ujung atas ujung bawah, lemari kedua ujung atas ujung bawah. Coba diperhatikan, mana tas yang paling tidak pernah disentuh? Pasti ada. Pasti ada. Dari 2 lemari tas, mana yang paling gak pernah disentuh? Tapi saya jual, oh kalau jualan beda cerita. Kalau jualan ya emang stoknya boleh banyak. Tapi ini bukan jualan, bukan tentang jualan, tentang kita beli, kita koleksi, kita taruh. Kalau hanya sekedar dikoleksi, gak pernah dipakai, hadirin ada hisapnya. Untuk laki-laki, baju, perempuan pun sama. Ayo Ramadan ini jamaah, pelan-pelan coba dipilih baju-baju mana yang kiranya itu muat untuk disedekahkan lagi, layak pakai, sangat-sangat pantas untuk dipakai kembali. Kita pilihkan baju-baju terbaik yang bisa kita pilihkan, keluarkan jemaah. Hidup ini tentang berbagi, bukan hanya tentang menerima. Kalau tentang menerima, kita udah banyak menerima dari Allah Azza wa Jalla. Nafas gratis, mata melihat gratis, telinga mendengar gratis, tangan, kaki, pembuluh darah, jantung, paru-paru, usus, dan semua persendian, tulang di tubuh kita, itu Allah kasih gratis cuma-cuma. Makanya bukan cuma tentang menerima saja, tapi hidup tentang memberi juga. Berilah, engkau akan ditambah. Dan jangan khawatirkan tentang masa depan, karena masa depan sudah Allah tulis dengan sebaik-baiknya takdir. Hadirin, bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran dan kita hafal dari kecil ayatnya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah sebaik-baik hakim itu Allah? Bukankah seadil-adilnya hakim hanya Allah? Jawaban kita cuma satu, iya. Dan bukankah penulis skenario terbaik atas apa yang kita mau jalani itu hanya Allah? Iya. Lalu kenapa kita ragu tentang apa yang terjadi, padahal semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul
alamin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas izin Allah, Rabb semesta alam. Kalau begitu, kenapa mesti takut? Tapi saya kan gagal, saya malu, muka saya mau ditaruh mana? Saya gagal. Mau taruh di mana nih muka saya? Saya gagal. Saya gagal bisnis, gagal dalam berumah tangga, gagal dalam berbuat A, gagal dalam beramal soleh B. Udah jadi imam, saya lupa mulu bacaannya, salah gerakan sholatnya, saya malu. Aduh mah anak saya ketangkep, masuk ke penjara. Aduh mah udah begini dan begitu, saya malu. Hadirin, bukankah Allah yang paling tahu episode yang terbaik untuk hidup kita, anak cucu kita, keturunan-keturunan kita? Boleh jadi lewat episode itu Allah mau memberikan hadiah yang tiada taranya, kita nggak pernah tahu kan jemaah. Karenanya apa yang dikhawatirkan tentang masa depan, kalau hidup kita selalu bersama Allah, jangan khawatir ya jemaah. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masa depan. Kalau kita berjalan bersama Allah, hidup bersama Allah, tujuannya mencari ridho Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena hidup kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat berikutnya ini yang paling luar biasa. Qala rabbi ja'alli ayah. Manusia itu kadang begitu hadirin. Udah yang pertama qala rabbi anna yakunu li gulam. Khawatir, terus timbul pertanyaan, ya Allah, emang saya bisa ya punya anak? Waqad balaghani al-kibar, saya ini udah tua. Wa mraati akir, istri saya ini mandul. Udah Allah jawab, timbul pertanyaan. Coba manusia di jemaah. Pertanyaan berikutnya apa? Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, kalau begitu beri kami tanda-tandanya ya Allah. Manusia kadang memang demikian. Sudah Allah bilang, la takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan khawatir, kamu jangan bersedih. Kalau kamu beriman, kamu yang paling tinggi derajatnya. Asal kamu yakin sama aku ya. Aku tuh bisa membuatkan sesuatu untukmu yang tidak pernah engkau kira sebelumnya. Lalu masih bertanya lagi, qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, apa ya tanda-tandanya? Namanya juga manusia, wajar. Dan kita belajar jemaah. Kadang kekhawatiran itu datang bertubi-tubi. Bisa makan gak ya? Khawatir. Ya insya Allah bisa. Tapi kira-kira datang dari mana ya? Tuh, khawatir. Saya kalau keluar dari pekerjaan sebelumnya, kira-kira nanti masuk pundi-pundi dari mana ya? Tapi kalau jualan ini kayaknya gak laku deh. Itu khawatirnya itu berdobel-dobel gitu jemaah. Manusia kadang begitu. Tapi Allah jawab di ayat ini. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda-tanda engkau akan dapat Yahya adalah bagimu engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali ramza, isyarat. Tiba-tiba Allah cabut suaranya, hilang, nggak bisa bicara. Kayak tempo beberapa hari lalu, hilang itu ya benar-benar hilang, nggak bisa ngomong jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang ya hilang. Saat Allah cabut suara dari seorang hamba, hilang ya hilang. Benar kata Bapak Haji Sudirman, semoga Allah memuliakan Pak Haji Sudirman dan semua kaum muslimin semua dimanapun berada. Beliau kemarin bilang, suara hanya titipan dari Allah. Kalau Allah lagi titipkan suara ini ada, kita bisa bersuara. Kalau pas Allah cabut, mau secepat apapun kita mengobatinya, tetap dibutuhkan waktu 3-7 hari untuk pulih seperti sedia kala. Itu pun Allah izinkan pulih. Kalau Allah nggak izinkan pulih, selamanya bisa suaranya hilang. Jadi suara ini anugerah jemaah.
Waktu ada suara kita bisa lantang, maaf mas tolong ambilkan Al-Quran sebelah sana ya, gampang lantang suara. Tapi kalau kita suaranya hilang, gimana orang itu ngerti kita punya keinginan tolong ambilkan Quran sebelah sana karena suara kita hilang? Maka nikmat dari Allah begitu besar dan banyak. Maka kekhawatiran ini diminimalisir jemaah. Jangan terlalu sering-sering khawatir karena masa depan kita selama kita taat, tidak maksiat, Allah yang akan menemani hidup kita. Ciri-cirinya kalau kamu mau punya anak, istri mau hamil, ciri-ciri yang pertama, dan kamu akan melewatinya, 3 hari engkau tidak bisa berbicara illa ramza. Ciri yang kedua yang engkau bisa lakukan hanya isyarat. Wadhkur rabbaka katsira. Lalu Allah perintahkan, nanti sembari menunggu hadirnya Yahya, amalan yang harus selalu kamu amalkan, wadhkur rabbaka katsira, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak. Wadhkur rabbaka katsira. Jangan nanggung-nanggung. Bagaimana kata para ulama? Banyak itu berapa jemaah? Minimal 300 kali baru disebut banyak. Minimal 300 kali. Kalau kita mau disebut paling banyak, harus di atas itu. Istighfar lebih daripada 1000 semampunya ya. Sholawat lebih daripada 1000 kalau bisa semampunya atau semampunya. Silakan perbanyak. Wadhkur rabbaka katsira. Makin banyak engkau mengingat Allah, makin sering Allah mengingat engkau dalam setiap apa yang pernah kau minta kepada Allah. Kan kalau kita menginginkan sesuatu kan kita perlu menaruh alamat. Jamaah waktu mau beli barang online, supaya barang itu sampai di rumah jamaah, kan hadirin harus mengisi form ini kan, alamat, nama penerima, nomor WhatsApp, ya kan, kode pos. Nama, WhatsApp, alamat lengkap, kode pos. Itu tuh dimasukin jamaah, supaya nanti setelah itu barang ini punya potensi untuk datang sampai ke depan rumah kita, diantar sama kurir. Kita lagi berdoa, berzikir, mengingat Allah. Wadhkur rabbaka katsira. Kamu ingat aku banyak-banyak ya, nanti aku berikan anak namanya Yahya untuk kamu. Kamu ingat aku banyak-banyak ya, nanti aku ingat kamu atas apa yang kamu pinta, aku perkenankan yang kamu pinta. Kamu banyak-banyak mengingatku ya, kata Allah, atas apa yang kamu mohonkan, aku kabulkan. Allahu Akbar. Jamaah, jadi kalau kita mau melihat ini tuh rumus dari Allah. Mau Allah terima doanya, Allah kabulkan permohonannya, Allah berikan kado teristimewa yang kamu tidak pernah bisa memilikinya sebelumnya. Berzikir sama Allah banyak-banyak. Ingat Allah. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bukankah Allah perintahkan kepada Zakaria supaya Zakaria itu banyak berzikir kepada Allah? Iya. Wadhkur rabbaka katsira. Allah berfirman di ayat ini, dan banyak-banyaklah engkau menyebut nama Allah, mengingat Allah. Terus gak cukup, apalagi berikutnya, wasabbih bil asiyyi wal ibkar. Dan pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, sucikanlah Allah bil asyi wal ibkar, di waktu petang dan di waktu pagi. Waktu gelap ingat Allah, waktu terang ingat Allah. Allah juga berfirman, kemarin kita bertemu di Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian itu kalau banyak mengingatku, aku mengingat kalian. Dan mengingatnya Allah kepada seorang hamba jauh lebih baik berlipat ganda daripada mengingatnya hamba kepada Allah. Kalau seorang hamba mengingat Allah kadang punya keterbatasan.
Tapi saat Allah mengingat seorang hamba, Allah punya kebaikan yang berlipat-lipat. Hadirin, diingat manusia aja kita udah seneng. Ketemu sama seorang yang punya pengaruh penting di negeri ini, udah bilang, Pak Presiden dapat salam. Oh iya, dari orang Wonosobo. Oh iya, saya kenal. Salam balik ya. Di-mention sama presiden aja, boleh jadi Anda nggak tidur seharian jemaah. Allahu Akbar. Di-tag di story aja. Ya Allah, masa di storynya presiden saya disebut. Masya Allah, nggak tidur Anda semalaman tuh. Anda screenshot, Anda print, Anda bingkai, taruh. Nih, saya pernah di repost, di screenshot sama presiden. Allahu Akbar. Anda diingat seorang yang punya pengaruh besar, senangnya bukan main. Kita diingat Allah. Kalau kita banyak zikir sama Allah, kegembiraan apa lagi yang mau dicari kalau Allah udah ingat sama kita, hadirin? Makanya cara kita taruh nama, taruh nomor WA, ibaratnya taruh nama, taruh nomor WA, taruh alamat, taruh kode pos dengan banyak zikir kepada Allah. Udah mah naruh alamat, barangnya pasti datang apa enggak? Belum tentu. Ya kalau nggak bayar datang nggak barangnya? Nggak datang jamaah. Oh pengen banget nih barang ini nih di online, tapi nggak di check out. Udah di check out, dikeranjangin, tapi nggak dibayar. Keluar nggak kira-kira? Yang nggak bakal datang bayarnya, nggak bakal datang barangnya, dibayar dulu, nanti barangnya datang. Perumpamaan atas apa yang dihajatkan, atas apa yang diinginkan, Nabi pernah bersabda, "Nardakum bis sadaqah." Beli kesembuhanmu dengan sedekah. Orang nggak sedekah aja boleh minta, apalagi yang bersedekah sangat boleh meminta. Dengan sedekahnya, ya Allah, semoga Engkau jadikan sedekahku pagi hari ini jadi wasilah kesembuhan buah hatiku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan sedekahku, ya Allah, jadikan wasilah datangnya amal soleh yang bertubi-tubi agar supaya kami mudah mengamalkan amal soleh tersebut. Dengan sedekahku, ya Allah, jadikan apa yang dihajatkan kabul, apa yang diharap-harapkan terjadi, apa yang diimpikan terwujud, apapun pokoknya, apa yang sedang dicita-citakan menjadi berjalan dengan semudah-mudahnya. Doa, usaha terbaik diiringi dengan sedekah terbaik, paket komplit, hadirin. Doa, usaha terbaik, mengeluarkan sedekah terbaik, hadiah paling istimewa akan datang. Zakaria contoh nyatanya. Doa terbaik, yakin terbaik, ikhtiar terbaik, sedekah terbaik, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, wazkur rabbaka katsira, wasabbih, bertasbih, mengagungkan nama Allah setinggi-tingginya, bil asyi wal ibkar, petang ataupun pagi, Allah karuniakan untuknya hadiah termahal yang mungkin beliau tidak akan pernah bisa menciptakannya, yakni lahir seorang putra bernama Yahya. Kalau mau dihargain, anak kita berapa harganya jemaah? 1 miliar? Enggak, lebih. 10 miliar? Lebih. Berapa harga anak kita? 100 miliar? Lebih. Tanyai mereka yang sudah lama menikah belum punya keturunan, bagaimana mahalnya punya keturunan jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Maka terakhir di ayat ini pembahasannya, Allah menginginkan kepada hamba-hambanya yang mengharapkan istimewa, yang mengharapkan kado istimewa datang dari Allah kepada hidupnya. Syaratnya, perbanyak dia mengingat Allah, perbanyak dia mengagungkan nama Allah dengan bertasbih. Kalimatnya apa? Wasabbih. Kalimatnya berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau mau dilengkapi boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, bertemu beliau daripada Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata kepadaku, wahai anakku,
Sungguh syurga adalah dataran yang rata, tempat yang luas, tanaman yang indah dan mempesona, dan umatmu bisa membeli tanah di syurga. Bisa mendapatkan, bukan membeli, kalimatnya dalam hadis Muslim, bisa mendapatkan tanah di syurga cukup dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Menghadirin jamaah yang dirahmati Allah, amalkan, sebarluaskan. Mari kita yakin sama Allah. Gak boleh sedetik pun kita kehilangan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak sahabat di rumah atau di sini yang sudah membersamai jamaah ayahanda ibunda. Semoga ayahanda ibunda dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dilancarkan dunia akhiratnya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu sampai kiamat, salih salihah, manfaat untuk banyak umat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan jamaah semua dimanapun berada. Mari kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan Mas? Atau mungkin ada tambahan Mas Junaid? Tambahan? Ada yang mau ditambahkan Mas Junaid? Boleh, ahlan Mas Junaid. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan senantiasa diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, ini yang tadi tentang doa yang diambil dari Al-Quran itu dhamirnya tidak perlu diganti. Terus di setiap adkar surah itu, di setiap adkar surah itu ada yang Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu apakah alangkah baiknya juga tetap tidak digantikan? Jazakumullah khair. Wajazakumullah khairan jazak. Semoga Allah memuliakan Mas Junaid seluruh besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kan ada dua pendapat tentang hal tersebut, bahwa dhamir yang dimaksudkan dalam berdoa untuk jamak, dhamir yang tadinya kita jadi na, Allahumma inni jadi Allahumma inna, terus Rabbi jadi Rabbana, habli jadi hablana. Apakah memang sebaiknya yang tentang Rabbi zidni ilma itu tidak diganti? Itu dalam Al-Quran surah Toha ayat 120. Toha 114. Diralat, terima kasih Mas. Itu memang ayat Al-Quran. Rabbi zidni ilma warzuqni, tidak jemaah. Tidak. Jadi ayat 114 Toha. Coba mari kita lihat. Cuma sampai Rabbi zidni ilma. Warzuqni, kalau Rabbi zidni ilma warzuqni fahma atau Rabbi zidni ilma warzuqna fahma 114 Toha. Nah, iya betul. Terima kasih Mas. Quran surah Toha ayat 114. Jadi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, sependek pengetahuan hadis, sependek pengetahuan kami itu hadis, sehingga diperkenankan untuk diganti dhamirnya. Karena Al-Qur'annya hanya berhenti sampai Rabbi zidni ilma. Terus ayat berikutnya walaqad ahidna ila Adam ila akhir ayat. Terus kalau misalkan kita mau baca Rabbi zidni ilma boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan yang dibaca adalah hadis, karena Nabi juga berdoa, diperkenankan. Mau diganti dhamirnya Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Karena yang Rabbi zidna ilma warzuqna fahma itu hadis. Rabbi zidni ilma sampai situ aja itu ayat Al-Quran. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Ferry Afriansyah. Izin Ustaz untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat tarawih, apakah ada rakaat sholatnya 11 rakaat dengan pelaksanaan 4-4-3 dengan
satu kali salam. Hadisnya sahih kan Ustaz? Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah jazak. Kata Nabi, mohon maaf, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah berkata, adalah Nabi SAW kalau beliau sholat, beliau melaksanakan 4 rakaat. 1 salam, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan pernah kamu tanyakan betapa tulihinna, panjangnya sholat Nabi, wa husnihinna, dan betapa bagusnya sholatnya Nabi. Lalu Nabi 4 rakaat salam, lalu Nabi 4 rakaat lagi salam. La tas'al an tulihinna wa husnihinna, kata Bunda Aisyah. Jangan kamu tanya panjang dan bagusnya solat malamnya Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi solat 3 rakaat witir dengan 1 salam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dari istri Nabi, ibunda kita semua Bunda Aisyah. 443 hadis Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah. Apakah boleh dan bisa diamalkan? Jawabannya sangat bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Hadirin, tambahan terakhir sebelum ditutup. Fikih sangatlah luas. Mari kita punya hati yang lebih luas dari bahasan fikih. Mungkin kita mengambil hadis Bukhari satunya, solatnya Nabi masna 2 salam. Mungkin kita mengambil juga dengan yang 2 3 atau 2 5 kali terus 1. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi 443 pun itu hadis Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat bisa dicek validitasnya. Putusan tarjih ada, HPT ada, di Google ada. Mau cari sekarang di sosial media tentang hadis tersebut itu pun juga insya Allah bisa dicari dengan begitu mudahnya. Jadi hadirin, perkecil ruang kita untuk terus bergesekan hanya karena perbedaan yang padahal perbedaan itu telah ada landasannya. Perkecil peluang adanya gesekan-gesekan yang menimbulkan percikan api, amukan, amarah. Cuma gara-gara, wah enggak yang benar 2, oh enggak 4. Wah, cuma gara-gara itu aja ribut, padahal ini sholat sunnah. Jangan sampai ya jemaah, apalagi ini Ramadan. 443 silahkan. Mau 2, 2-nya 4 kali, 2-nya 5 kali terus 1, atau 2-nya 4 kali terus 3, silahkan. Gak sholat ya gak apa-apa, tapi ya bener. Gak sholat Ramadan, maksudnya gak sholat Ramadan, gak sholat tarawih, tidak berdosa, tapi eman. Ya gak sholat tarawih ya gak apa-apa, tapi kan kita eman ya jemaah. Kalau gak sholatlah, walaupun Anda harus capek, ya emang capek ya jemaah, semua amal soleh capek, tetap sholat. Walaupun Anda lelah badannya, capek, tetap sholat. Kalau bisa sholat, karena kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia sholat tarawih di bulan Ramadan, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allahu akbar, diampuni dosa. Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.